Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seira Wahaja dari jurusan Hukum Keluarga Islam dengan nomor NIM 2020111023 yang akan menjelaskan mata kuliah ilmu falak. Ilmu falak yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu sejarah ilmu falak, astronomi dan astrologi dalam peradaban di dunia. Nah, yang dimaksud dengan ilmu falak di sini apa? Ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, khususnya seperti bumi, bulan, dan matahari, dalam garis edarnya masing-masing. Pembahasan yang pertama yaitu kemunculan astronomi di India. Bangsa India kuno yang telah memulai peradabannya sejak 3000 tahun SM di lembah sungai Indus di kota Mohenjo sampai Daro dan Harappa. Memiliki gambaran mitos menarik tentang jagat raya. Mereka percaya bumi ini datar dan bersangsang di atas punggung beberapa ekor gajah raksasa. Gajah-gajah itu berdiri di atas punggung seekor kura-kura maha besar. Pada malam hari, sisik-sisik ular itu mengkilat berkilauan sebagai bintang-bintang. Seiring waktu, terutama pengaruh adanya ajaran Hindu dan masuknya pengaruh ilmu pengetahuan bangsa luar, berlahan-lahan mengubah konsep alam semesta dalam masyarakat India kuno dari pemikiran yang bersifat mistis menjadi lebih maju atau ilmiah. Disinilah benih-benih ilmu astronomi di India mulai tumbuh. Yang kedua, pemikiran ilmuwan falak India pra-Islam. Dalam catatan sejarah bangsa India, terdapat sebuah teks astronomi yang diperkirakan sudah ada sekitar 1350 SM, yaitu naskah kuno yang ditulis oleh Lagada. Ia menulis naskah astronomi pertama yang bernama Pedga Jyoti. Naskah tersebut sebagian besar berisi muatan religius atau ajaran agama Hindu. Namun, di dalamnya juga terdapat penjelasan beberapa hubungan secara umum yang diterapkan untuk menentukan waktu, pelaksanaan ritual dan kegiatan dalam masyarakat. Ketiga adalah kalender Hindu. Dalam sejarah astronomi India, secara umum ada dua jenis kalender yang digunakan, yaitu kalender Saka yang dimulai sejak tahun 78 M ketika Raja India Selatan bernama Salipahana yang mengalahkan Raja Saka dari Malwa, dan kalender Pigram yang dimulai dari tahun 57 SM karena Raja Vikramaditya secara luas sudah diterima sebagai Chandragupta II di dinasti Guspa pada tahun 320 sampai 550 M. Kalender Hindu adalah kalender yang dibuat untuk melaksanakan festival atau upacara keagamaan atau tradisi Hindu. Kalender Hindu ini secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kalender Chaitra Amanta dan kalender Chaitra Purimanta. Yang keempat adalah masuknya astronomi Islam ke India. Sebelum kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam dan Baghdad dan kota-kota lainnya, India telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan terlebih dahulu, termasuk dalam bidang astronomi. Astronomi India adalah astronomi yang pertama berpengaruh besar terhadap kemajuan astronomi Islam yang pertama kali dikembangkan oleh Al-Fazari pada tahun 796 M. Yang kelima, ilmu falak selama Kesultanan Delhi pada tahun 1205 sampai pada tahun 1526 M. Kesultanan Delhi berpusat di Delhi yang dipengaruhi oleh beberapa dinasti. Yang pertama yaitu dinasti Mamluk pada tahun 1206 sampai 1290 M. Yang kedua dinasti Khilji pada tahun 1250 sampai 1320. Dinasti Tughlaq pada tahun 1320 sampai pada tahun 1413. Dinasti Sayyid pada tahun 1414 sampai 1451. Dan dinasti Lodi pada tahun 1451 sampai 1526 M. Pada tahun 1526 M, Kesultanan Delhi dilebur dengan kemunculan Kesultanan. Pada tahun 1526 M, Kesultanan Delhi dilebur dengan kedatangan Kesultanan Mughlal.
Mughal, pada masa pemerintahan Mamluk, kelompok terpelajar pada umumnya sangat mahir dalam sains matematika, termasuk astronomi sebagai dijelaskan melalui sebuah syair Amir Khusro pada tahun 1253 sampai pada tahun 1325 yang ia ciptakan dalam rangka memuji gurunya Sahab Mahmara. Amir Khusro sangat terkenal dengan astronominya, terutama sains bintang-bintang tetap. Ia mengarangkan sebuah sajak yang berjudul 28 model bulan atau Lunar Marsion, atau disebut Al-Majadi Al-Manazil. Pada masa Zid pertama di India disusun. Yang ketujuh yaitu peralatan ilmu falak di India. Yang pertama ada gronom atau sankun, yang kedua ada the cross staff, yang ketiga ada the klepsid atau gati yantra, yang keempat ada gola yantra, yang kelima ada gati yantra, dan selanjutnya ada armillary spiri, ada pelaka yantra, ada kepala yantra, model bola langit tanpa kelin. Yang ke-8 ada situs sejarah ilmu falak India. Selain yang disebut di atas, situs sejarah ilmu falak India masih terabdikan dengan baik, terutama beberapa observarium yang saat ini lebih menjadi tujuan wisata domestik dan internasional. Observasio Jantar Mantar di Jaipur merupakan observasio yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Muhammad Shah pada tahun 1702 sampai 1748 dari Kekaisaran Mughal. Observasium ini didesain oleh Raja Jai Singh II dari tahun 1688 sampai 1743. Antara tahun 1727 dan 1734 observasium telah dicatat dalam daftar warisan dunia. Sampai di sini saja cukup saya jelaskan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.